Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Meliandana dengan NIM 0321053. Mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi. Kelas Akuntansi Reguler Sorea 2021 dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista Sudrajat, SEMM. Di sini saya akan melakukan pembahasan dari matkul manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Adapun beberapa poin-poin yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Kedua, ada proses peramalan atau forecasting kebutuhan sumber daya manusia. Ketiga, ada faktor-faktor perencanaan, proses perencanaan, dan metode perencanaan. Yang keempat, terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Mathis and Jackson 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi, perencanaan SDM atau Human Resource Planning (HRP) merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan strategis, operasional, dan fungsional. Kedua, untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di masa kini maupun masa depan. Ketiga, untuk menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Keempat, menghubungkan sumber daya manusia yang ada pada masa depan agar tidak terjadi mismanagement serta tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Adapun manfaat perencanaan sumber daya manusia. Pertama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Kedua, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia berdasarkan potensi masing-masing pekerja. Ketiga, meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Keempat, yaitu menciptakan dan menyempurnakan sistem informasi sumber daya manusia. Kelima, meningkatkan koordinasi antar manajer unit kerja atau departemen. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu ada proses peramalan atau forecasting kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia atau forecasting itu sendiri yaitu suatu proses dalam meramalkan permintaan demand dan penawaran supply terhadap tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. Adapun beberapa teknik forecasting yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada teknik DLP. Apa itu teknik DLP? Teknik ini menggunakan keahlian sekelompok orang yang biasanya manajer, para perencana di Departemen Sumber Daya Manusia dalam hal ini berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan dari pendapat-pendapat sekelompok orang tersebut kepada para ahli. Yang kedua yaitu ada teknik ekstrapolasi. Teknik ini mendasarkan diri pada tingkat perubahan atau kecenderungan pada masa lalu untuk membuat proyeksi di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada teknik indeksasi. Indeksasi adalah teknik estimasi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. Teknik indeksasi berangkat dari asumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja, baik yang bersifat eksternal maupun internal, berada pada kondisi yang konstan. Yang keempat yaitu ada analisis statistik. Berbeda dengan teknik
eksplorasi dan teknik indeksasi. Teknik ini digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Teknik ini lebih rumit dari indeksasi maupun ekstrapolasi, namun hasilnya lebih akurat untuk jangka panjang karena teknik ini mempertimbangkan perubahan bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Analisis statistik yang dikenal umum adalah regresi dan korelasi. Pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu ada faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Faktor ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu ada dari rencana pengembangan, anggaran atau pembiayaan, desain organisasi, dan perluasan kegiatan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu ada faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan budaya, faktor hukum dan peraturan, faktor perkembangan ilmu dan teknologi, serta faktor persaingan antar organisasi. Di sini kita bisa lihat sendiri ada konsep dan model perencanaan sumber daya manusia. Di paling atas itu ada perencanaan strategik, kemudian di bawahnya ada perencanaan sumber daya manusia dibagi dua, yaitu menghasilkan perbandingan antara kebutuhan dan persediaan. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada kebutuhan persediaan dibagi ke no action, terus ada kelebihan pegawai, di bawahnya ada pembatasan penerimaan, pengurangan jam kerja, pensiun dini, dan pemberhentian. Yang terakhir yaitu ada kekurangan pegawai, di bawahnya ada perekrutan, ada seleksi. Adapun beberapa proses perencanaan sumber daya manusia. Pertama yaitu menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kedua yaitu ada menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada sekarang termasuk jenis pekerjaan. Ketiga yaitu menghitung rasio beban kerja untuk masing-masing jabatan sehingga dapat diketahui mana beban yang berlebihan, mana yang kurang. Keempat, ada menganalisis rencana strategis perusahaan ke depan, baik jangka pendek minimal di bawah 1 tahun, menengah 3 tahun, atau jangka panjang yaitu 5 tahun. Kelima, ada mendata usia tenaga kerja dan identifikasi usia terutama yang sudah mendekati pensiun. Keenam, yaitu memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan. Hal ini biasanya dapat dilihat dari pengalaman bertahun-tahun sebelumnya, baik yang mengalami kecelakaan ataupun yang minta berhenti sendiri. Ketujuh, yaitu memperkirakan pasar tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitas. Artinya, perlu diketahui penawaran dan permintaan tenaga kerja baik lokal, nasional maupun internasional. Yang terakhir yaitu menyusun rencana aksi terhadap rencana yang telah disusun dan disetujui. Artinya, hal-hal yang perlu dilakukan sekarang dan jika terjadi suatu masalah dengan karyawan. Selanjutnya di sini ada metode dalam perencanaan sumber daya manusia. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode kuantitatif dan ada metode kualitatif. Metode kuantitatif ini sendiri yaitu digunakan untuk memprediksi jumlah SDM yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan. Metode ini hanya dapat digunakan apabila organisasi atau perusahaan memiliki data kuantitatif yang lengkap sesuai dengan variabel yang akan digunakan dalam memprediksi. Sedangkan untuk metode kualitatif yaitu digunakan untuk memprediksi permintaan demand sumber daya manusia dengan menetapkan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Metode kualitatif ini sendiri menggunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian mengestimasi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia tanpa menggunakan data kuantitatif, dalam arti tidak dianalisis melalui perhitungan statistika. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Dapat saya simpulkan dari materi yang telah saya bahas mengenai perencanaan sumber daya manusia, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang.
dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut, perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan secara tepat dalam jumlah dan dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi bisnis. Hal ini agar bias berjalan seiring mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasikan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi atau perusahaan tersebut. Cukup sekian pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Semoga dari materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.